Tahun 2016 segera berakhir, akan berganti dengan tahun yang baru dan tentunya dengan harapan baru pula. Tahun 2016 menorehkan kisah kurang menyenangkan bagi Yuni Syara, khususnya soal kisah cinta serta perjodohan. Ya, Yuni harus mengalami kenyataan gagal menikah dengan Cyril Raul Hakim alias Ciko. Padahal rencana indah sudah terangkai cukup matang. Yuni sudah begitu dekat dengan anak-anak Ciko dan sebaliknya anak-anak Yuni pun sudah merasa nyaman dengan mantan suami Wanda Hamidah itu. Keluarga besar terutama ayah dan ibunda Yuni yaitu Trenggono dan Roma Widadiningsih juga sudah setuju putri mereka bersuamikan Ciko. Namun apa daya, Tuhan justru menentukan lain. Yuni memang terlihat tenang-tenang saja dengan kenyataan yang harus dihadapinya. Tapi siapa yang tahu isi hatinya? Yang jelas menutup tahun 2016 ini Yuni memilih untuk menghabiskannya di Tanah Suci. Sepertinya ia ingin mencurahkan isi hati kepada Tuhan terkait nasib cintanya. Akhir tahun biasanya saya di Mekah kan, jadinya ya sudah gitu aja rutinitasnya. Nggak ada, saya di Mekah gitu. Saya kalau akhir tahun bisa laporan bos. Ya, insya Allah. Yuni Syara mengelak disebut mengadu pada Tuhan lantaran gagal menikah dengan Ciko. Karena ia mengaku sudah rutin ke Tanah Suci sejak 10 tahun terakhir ini. Maka di 10 tahun terakhir pula di setiap akhir tahun dan khususnya pada malam tahun baru, Yuni Syara tak pernah menerima job menyanyi. Jika tidak khusus berkeluh kesah dan berdoa soal gagal bertemu jodoh, lantas doa apa kira-kira yang ingin dipanjatkan Yuni di Mekah nanti? Doa kan pribadi, doa itu pribadi, tapi yang jelas pasti doa yang baik-baik, mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Jadi mungkin ada kesenangan, mungkin kok orang berpikir kok sering begitu. Saya kebetulan senangnya begitu sebagai ungkapan rasa syukur. Terus saya juga bisa mendoakan orang-orang di sekeliling saya gitu. Itu cara saya berterima kasih memang dengan orang-orang sekeliling saya juga gitu. Saya bisa doain mama gitu, berdoa banyak hal lah gitu. Pasangan hidup bukanlah hal utama, bukan prioritas bagi Yuni. Justru kebahagiaan serta terjaminnya masa depan Kevin dan Selola yang menempati prioritas utama hidupnya. Karena status Yuni tidak hanya sebagai ibu saja, tapi juga merupakan kepala keluarga. Kalau harapan sih secara pribadi ya, saya pasti pengennya lebih baik dari waktu ke waktu. Anak-anak saya itu anak saya, mama saya, semua keluarga saya itu sehat gitu. Karena kemarin-kemarin kan banyak yang mama saya baru sakit, adik saya juga gitu. Terus anak-anak saya baru ujian, jadi masing-masing nih mudah-mudahan semua yang penting sehat. Anak-anak saya juga diberikan ditambahin kecerdasan dan lebih mengerti nangkep pelajaran dengan baik karena semakin sulit kan belajar sekarang gitu. Mudah-mudahan kita terus didekatkan sama Gusti Allah terus gitu. Di tengah kerepotannya menjadi orang tua tunggal bagi dua anak, Yuni masih peduli dengan situasi serta kondisi masyarakat Indonesia. Terutama fenomena mudahnya saling mencaci, saling hujat di media sosial yang merupakan buntut dari Pilpres 2014 silam dan Pilkada. Bahkan kemudian berujung pada aksi-aksi intoleransi. Saya pengennya masyarakat Indonesia itu tentrem kayak dulu gitu loh. Maksudnya tidak mudah terprovokasi dan lain-lain karena lucu banget gitu setiap ada misalnya pilkada atau pilpres atau pilgub itu jadi rame, jadi sampai temen itu jadi rusak dan lain-lain gitu. Itu kan bukan kita gitu, bangsa Indonesia itu kan selalu damai, selalu berbineka tunggal ika gitu. Jadi saya pengen semuanya itu melihat coba ditaruh di sisinya ini, coba ditaruh di sisi ini, coba kita ini. Makanya sebelum kadang-kadang nunjuk orang, coba dari kan empat jari nunjuk ke kita, coba kita bisa koreksi dulu gitu. Jadi sebaiknya mungkin lebih lebih agak di sebelum nulis, sebelum posting coba agak dipikir dulu menyakiti yang lain atau tidak. Wanda Hamidah dihantam kabar tak sedap. Ya, rumah tangganya yang baru dibangun belum genap 2 tahun itu kini diisukan telah retak. Bahkan Wanda dan sang suami Daniel Patrick Hadi sudah dalam proses bercerai. Kabar ini mencuat setelah keduanya tak pernah lagi terlihat bersama. Wanda selalu terlihat sendirian ataupun kalau berdua hanya dengan putranya saja, Malakai alias Colt Hadi.
Tidak hanya itu saja, Wanda juga sudah tak lagi pernah terlihat pamer kemesraan dengan Daniel di laman Instagram pribadinya, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Unggahan foto terakhir bersama sang suami terlihat 1,5 bulan yang lalu. Kabar dari orang-orang terdekat Wanda lebih mengejutkan lagi karena kedua insan ini kabarnya sudah pisah rumah. Daniel bahkan kini sudah tinggal di Australia. Ditemui khusus Rabu kemarin, Wanda membantah jika rumah tangganya kini tengah berada dalam masalah. Namun ia tak mengelak soal sang suami yang kini tinggal di Australia. Bukan karena ia dan Daniel pisah rumah, akan tetapi karena Daniel kini memang kerja di sebuah restoran di Australia. Nggak apa-apa, lagi long distance. Itu suami saya lagi kerja di Australia, chef kerja di salah satu restoran di Australia baru 2 bulan ini. Sekali lagi kita himbau kepada para undangan semua untuk bisa menuju kursi yang di depan. Karena sebentar lagi kita akan mulai acara tahun baru di sesi kedua yang akan dipandu. Menurut Wanda, sudah 2 bulan ini ia dan Daniel terpisah, harus menjalani hubungan jarak jauh. Dan mengenai kondisi ini, Wanda mengakui terasa berat menjalaninya. Hubungan suami istri jarak jauh seperti ini baginya rentan terhadap hilangnya keharmonisan. Sudah banyak contoh yang mengalaminya berujung kandas di tengah jalan. Jangan didoain. Enggak kok, enggak. Mungkin hari ini. Meski sadar akan resiko tersebut, namun Wanda tak bisa berbuat banyak. Karena sang suami bersikeras ingin membangun karirnya sebagai juru masak atau chef di negeri Kangguru. Sementara Wanda sendiri punya deretan kesibukan yang tak mungkin ditinggalkannya begitu saja di Indonesia. Akhirnya diambillah jalan tengah, mereka saling berkunjung. Kalau bukan Daniel yang berkunjung ke Indonesia 1 bulan sekali, Wanda lah yang berkunjung ke Australia. Saya berangkat Sabtu ini. Itu sama yang baby aja, yang 3 sama bapaknya. Berarti akan menghabiskan waktu di Ya, di Australia. Sudah 2 bulan tidak ketemu, tak hanya Wanda namun si kecil pun dipastikan sudah sangat merindukan ayahnya. Makanya Wanda tak sabar lagi menantikan hari pertemuan tersebut. Acara pertemuan akan jadi sangat bermakna karena bertepatan dengan momen menyambut Tahun Baru 2017. Yang pasti sebuah pesta spesial pun dikabarkan sudah direncanakan oleh Wanda. Ya pokoknya ya apapun acaranya kalau udah berdua semuanya terasa indah. Si Baby yang paling kecil, Yang penting kebersamaan. dulu si Baby yang paling kecil kayaknya ini banget sama papanya ya, nggak bisa lepas gitu. Sebenarnya papanya yang nggak bisa lepas sama dia.